Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Melanjutkan pembelajaran IPA tentang sistem reproduksi pada manusia, hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi dari organ reproduksi manusia. Menurut jenis kelaminnya, organ reproduksi pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan. Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari kandung kemih, vesikula seminalis, kelenjar prostat, uretra, epididymis, dan testis. Struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Skrotum, bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis, bagian yang berbentuk buah telur yang tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis, saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Uretra, saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesikula seminalis, bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat, bagian yang terbentuk seperti donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Cowper, bagian yang berbentuk seperti kacang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Spermatogenesis, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya, cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10 hingga 14 tahun. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok, tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogenium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Seperti organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan juga dibagi atas dua, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam terdiri atas rahim, tuba falopi, ovarium, dan vagina. Rahim memiliki struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Tuba falopi ini merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm
yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Ovarium. Strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di kanan dan kiri, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran ini tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan juga saluran reproduksi atau kita sebut dengan vagina. Oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Ya, oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau yang kita sebut dengan ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu pada saat baru lahir anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau kita sebut dengan siklus menstruasi pada perempuan. Seperti yang bisa kamu lihat pada gambar, bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel yang matang. Selama folikel berkembang, sel primordial yang akan membelah secara mitosis membentuk oogenium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogenium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit yang berjumlah 1 kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogenium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Siklus menstruasi. Tahukah kamu apa itu sebenarnya menstruasi? Ya, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun di dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami menstruasi panjang, siklus akan berlangsung kurang lebih 40 hari. Tahukah kamu bahwa siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase? Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau kita sebut dengan follicle stimulation hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya.
Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi, tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini yang akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai materi fertilisasi dan kehamilan serta gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait materi ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.